Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Rizky dengan NPM 21752030. Saya di sini dari kelas 4A Akuntansi Bisnis Digital. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan membahas tentang akuntansi sewa dan perubahan kebijakan akuntansi dari mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Baik, selanjutnya kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada akuntansi sewa. Apa sih akuntansi sewa? Sewa atau lease adalah suatu perjanjian kontraktual antara pesewa atau lesor dan penyewa atau lesi yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan properti khusus milik pesewa dalam kurun waktu tertentu. Dan di sini ada akuntansi pesewa. Akuntansi pesewa adalah pihak yang atau penyewa adalah pihak yang menentukan suatu jumlah pembayaran atas sewa, bukan pihak penyewa. Di sini ada ketentuannya itu dari akuntansi pesewa. Yang pertama menentukan pembayaran dengan menggunakan tarif imbalan atau tarif bunga implisit. Yang kedua ada mempertimbangkan kemampuan pihak penyewa. Yang ketiga ada menentukan lamanya masa sewa. Yang terakhir itu menentukan status nilai sisa atau dijamin versus tidak dijamin. Selanjutnya, kita membahas tentang kelebihan-kelebihan dari pesewa. Yang pertama itu dia bisa memberikan margin bunga yang menguntungkan, terus dia juga dapat menstimulus penjualan produk pesewa. Yang ketiga, sering memberikan manfaat pajak kepada pihak-pihak yang terkait sewa. Dan yang terakhir, dapat memberikan nilai sisa aset yang lebih tinggi bagi pesewa. Selanjutnya di sini ada akuntansi penyewa. Apa sih akuntansi penyewa? Akuntansi penyewa itu adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pengusahaan pembiayaan atau lesor. Nah, di sini ada kelebihan-kelebihan dari sewa atau penyewa. Yang pertama, 100% pembiayaan dengan tarifnya tetap. Dan yang kedua ada potensi terhadap keusangan. Yang ketiga ada fleksibilitas. Dan yang terakhir ada pembiayaan yang lebih murah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ada klasifikasi sewa. Jadi klasifikasi sewa ini dia memiliki dua jenis sewa. Yang pertama ada sewa pembiayaan. Sewa pembiayaan itu sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Hak milik pada akhirnya dapat dialihkan dan dapat juga tidak dialihkan. Yang kedua ada sewa operasi. Sewa operasi ini jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh resiko dan manfaat terkait kepemilikan aset pendasar. Selanjutnya di sini ada keuntungan sewa operasional. Yang pertama, keuntungan yang pertama yaitu untuk aset yang cepat sekali berubah kronologinya akan tepat karena investasinya lebih murah. Yang kedua, dia tidak dapat disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai aset dan utang sehingga rasio efisiensi dan rasio leverage-nya terlihat lebih bagus. Yang ketiga, entitas tidak perlu memelihara aset seringkali eh, maintenance-nya dilakukan oleh pihak yang menyewakan. Dan yang terakhir, menghemat kas di masa sekarang karena biaya yang dikeluarkan sebesar biaya sewa. Selanjutnya ada kerugian dari sewa operasional tuh ada entitas tidak memiliki aset untuk operasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kedua, dia berkelanjutan entitas dapat tergantung jika sewa di masa akan datang tidak diperoleh untuk aset utama entitas cukup beresiko jika menggunakan sewa operasi. Yang ketiga, tidak dapat dimanfaatkan optimal jika cepat terjadinya perubahan teknologi. Yang ketiga, penggunaannya terbatas tergantung dari perjanjian sewa tersebut. Dan yang terakhir, tidak dapat dijanjikan jaminan oleh bank. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perubahan kebijakan akuntansi dan analisis kesalahan.
Apa sih perubahan kebijakan akuntansi? Perubahan kebijakan akuntansi itu adalah perubahan pilihan dari berbagai kebijakan akuntansi yang tersedia dalam SAP, umumnya pada PSAP khususnya menjadi sebuah kebijakan akuntansi yang lain dibandingkan kebijakan akuntansi periode bagi entitas. Dan ada dampak langsung dan dampak tidak langsung dari perubahan akuntansi. Dampak langsungnya itu ada, yaitu IASB menetapkan bahwa perusahaan harus menetapkan dampak langsung dari perubahan dalam kebijakan akuntansi secara retrospektif. Dan perubahan tidak langsungnya itu merupakan segala perubahan yang terdapat di arus kas perusahaan pada periode berjalan atau periode masa mendatang yang terjadi karena dilakukannya perubahan dalam prinsip akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis kesalahan dalam akuntansi. Jenis-jenis kesalahan akuntansi itu ada berupa yang pertama, suatu perubahan dari penetapan prinsip akuntansi yang tidak diterima secara umum oleh kebijakan akuntansi yang diterima secara umum. Yang kedua, kesalahan perhitungan matematisnya. Yang ketiga, perubahan dalam estimasi yang terjadi karena suatu perusahaan tidak melakukan penyiapan estimasi secara baik. Yang keempat, tidak mencatat pendapatan atau badan akrual atau ditabuhkan. Yang kelima, salah menggunakan fakta. Dan yang terakhir, klasifikasi dapat yang tidak tepat atas pencatatan biaya sebagai beban dan bukan sebagai aset atau sebaliknya. Next, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis kesalahan. Analisis kesalahan di sini terdapat dari dua laporan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Kesalahannya yang terjadi adalah kesalahan pada laporan posisi keuangan hanya berupa pada akun aset, liabilitas, dan ekuitas. Selanjutnya, uh, rinciannya pada lapor posisi keuangan itu kesalahan pada tahun berjalan, lakukan reklamasi pos-pos ke posisi yang benar, kesalahan tahun sebelumnya, lakukan sajian yaitu lakukan sajian kembali laporan posisi keuangan untuk tujuan komparatif. Yang kedua adalah laporan posisi laba rugi. Laporan posisi laba rugi ini yaitu klasifikasi yang tidak tepat atas pendapatan atau beban. Yaitu kesalahan yang pertama itu kesalahan tahun berjalan. Caranya itu lakukan klasifikasi ke pos-pos yang benar. Yang kedua adalah kesalahan tahun sebelumnya. Caranya dengan melakukan sajian kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan komparatif. Selanjutnya di sini ada kebijakan akuntansi dan estimasi akuntansinya. Yang pertama itu pengakuan. Dari pengakuan ini kita harus mengetahui kapan dan kondisi seperti apa yang diakui dari kebijakan akuntansi tersebut. Dan yang kedua ada pengukuran. Pengukuran ini ada berapa banyak sih yang harus kita ukur dari yang kita akui. Dan yang terakhir ada penyajian. Bagaimana cara kita menyajikan laporan, bagaimana disajikannya laporan keuangan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada perubahan estimasi akuntansi, yaitu penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas, atau jumlah pemakaian produk aset yang berasal dari penilaian status terkini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Perubahan estimasi akuntansi juga dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.